Bunda ya. Ada? Ada yang suka? Coba bacakan Jai. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, yang berenam nih, terus berpegang teguh kepada agama Allah, terus Masya Allah, maka Allah akan berikan kemudian masukkan, bukan berikan, masukkan. Jadi ibarat kata, kalau ada gudang rahmat, maka orang-orang bukan rahmat, ya. Ini raci, rahmat Mas, ini rahmat beneran ini. Ya, kalau ada gudang rahmatnya Allah, maka Allah memberikan pengibaratan orang-orang yang kemudian beriman dan berpegang teguh kepada agama Allah, dimasukkan ke gudang rahmat. Enggak dikasih rahmat lagi, tapi dimasukkan ke gudang rahmat. Berarti mustahil itu kemudian dapatkan rahmat dari Allah. Kalau diberikan kan berarti bisa habis, begitulah kira-kira gambarannya. Ini bahasanya di situ masuk. Nah, lanjut. Dan senantiasa kemudian ditunjukkan kepada mereka sebuah petunjuk, yaitu berupa jalan yang lurus. Makanya jalan lurus nyampe masing-masing beliau. Jadi begitulah kemudian orang-orang yang istiqomah dan kemudian berpegang teguh, beriman dan berpegang teguh di agama Allah Subhanahu. Amin. Baik. Alhamdulillah ayah bunda kakak semua. Demikian juga berarti yang ada di Zoom ya. Yang di Zoom ini kan yang Pak Dandun, Masya Allah, semoga Allah kemudian terus merahmati Pak Dandun dan memberikan kemudian kesehatan yang lebih baik setiap hari daripada hari yang lainnya, dari sebelumnya. Ada Bunda Desteta, ini kan yang istiqomah. Ibunya Sanja, begitu ya, Ibu Nur Hasanah. Kok tahu itu kan Nur Hasanah umusan, ya kan? Gitu, melukis Sanja. Senja itu senja. Kajian Uhuli itu. Bu Mona, ini kan nama-nama yang familiar di mata saya. Ada Bu Hanafi. Makasih Bu sudah melahirkan Hanafi, karena dia selalu bisa memberikan hiburan kepada kami di sini. Jadi termasuk yang di Zoom, yang istiqomah, kita doakan sama-sama. Allah masukkan ke gudang rahmatnya. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, karena ucapan alhamdulillah adalah seringan-ringannya bukti syukur kita kepada Allah. Tentu tidak cukup sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap saat, setiap detik, termasuk dengan hari ini, saat ini bagian bukti syukur kita kepada Allah. Karena separipurnanya bukti syukur yaitu menambah ketaatan, mengurangi kemaksiatan. Ya, maka ketika kita kemudian mudah-mudahan Allah hitung apa yang kita lakukan setiap hari bukti syukur kepada Allah, maka la in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan terus kemudian menambahkan kemudian kenikmatannya kepada kita, nikmat yang datangnya dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selalu berikan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan kita terus kemudian mengirimkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi ini adalah senjata kita, ya, strategi kita, ya, kesempatan kita untuk kemudian nanti mendapatkan hadiah terbesar ketika berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Syafaat. Sehingga kita bisa kemudian sesurga dengan baginda Rasulullah SAW. Amin, amin. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan kajian subuh bahagia ini ya, bukan kajian satu doa. Kajian subuh bahagia kita, insya Allah kemarin pasar bahagia, bukan lalu. Ya, sampai ngisi bukan lalu. Jaya Mas Sahabat, Masya Allah. Duet ya? Duet maut atau duet sekarang? Ya. Gimana kemarin duetnya, Bu? Bagus ya? Masya Allah. Kalau orang-orang soleh ditanya, selalu jawabannya mengenakan, bagus. Walaupun sebenarnya, bagus ya. Bagus, Alhamdulillah. Maka pagi hari ini
saya pengen ngasih kesempatan kita tanya jawab aja dulu. Ya. Jadi khususnya dari ibu-ibu ini kalau ada yang mau ditanyakan, ada pertanyaan, nah boleh. Kita buka sesi tanya jawab. Yang di Zoom juga boleh. Nah, sesi tanya jawab. Tapi tolong jangan yang susah-susah. Boleh? Ada? Yang di masjid ada yang mau bertanya? Kalau ibu-ibu nggak ada, yang di Zoom diketik aja Bu. Atau misalkan di apa angkat tangan gitu nanti kita unmute gitu ya. Boleh bertanya perihal apa saja. Kita bikin pagi hari ini sesi tanya jawab. Ya, TAB, tanya ayah bebek. Tep. Tanya ayah bebek. Boleh juga tuh bikin program. Jangan nanti susah-susah pertanyaan. Ada yang bertanyakan boleh? Yang di masjid boleh? Anyone, siapa saja. Rahmat. Jayalah, tadi udah mimpin odot, nanti ngambuk deh. Ya, Jay, nikah, terserah kau. Bukan. Ya, pertanyaan di Maba, oke. Oh, Kak Mariam itu bertanya. Kak Mariam ada di sini, biar Kak Mariam mau bertanya. Kak Mariam mau tanya apa, Kak? Lupa. Ah, kenapa Allah membiarkan perang terhadap Palestina? Langsung berat pertanyaan. Saya minum ya. Minum dulu ya. Izin minum dulu. Langsung cemas kita kan. Baik, kenapa sih Allah membiarkan perang di Palestina? Kenapa sih Allah membiarkan ada orang jahat? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kok Allah biarkan ada orang jahat sih? Kok saya kayak dejavu ya? Kayak pernah ditanyakan. Oh, pulang mabah ini santri ditanya ya? Yang pulang sama ayah di mobil ya? Oh iya pantas. Tolong kalian kasih jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya. Iya, saya kok pernah saya jawab ini. Ternyata kemarin ya ada santri ternyata bertanya serupa di mobil. Kalian jawab nanti Mak Kamar ya. Kenapa sih Allah biarkan begitu? Allah kan maha kuasa, tapi kenapa sih Allah biarkan ada orang yang sesat? Kenapa sih Allah pelit betul? Kenapa sih harus ada yang kemudian ya tadi sesat, jahat dan seterusnya? Kenapa? Padahal gampang, mudah bagi Allah untuk menyelesaikan, betul ya? Ya. Kira-kira kenapa? Kenapa sih Allah biarkan seperti itu? Kenapa kira-kira? Kalau misal nih, kalau misal semua kita orangnya baik, dari mana kita dapat pahala sabar? Semuanya baik, nggak ada yang ngeselin. Pokoknya sehari-hari ada cobaan. Dari mana kemudian kita mendapatkan pahala sabar? Ya kan? Kalau kemudian nggak ada, kalau lah kemudian nggak ada setan, nggak ada jin, iblis, ya kan? Dari mana kemudian kita bisa mendapatkan kenikmatan istiqomah? Dari mana? Kalaulah kemudian tidak ada peperangan perang Badar, kira-kira sahabat Badar itu akan dapat jaminan masuk surga nggak? Belum tentu. Bahkan sampai kemudian Allah di situ menyampaikan dalam hadis kutsinya bahwasanya sahabat-sahabat Badar itu mereka-mereka yang ikut perang Badar, bahkan kata Allah ifal masya, berbuatlah sesuka hati kalian di muka bumi ini, saking sudah diampuni dosa mereka. Jadi jaminan buat sahabat-sahabat Badar tuh yang ikut perang Badar tuh, saking sudah diampuninya dosa mereka asbab ikut berjihad di perang Badar, kata Allah, dah serah kau lah mau ngapain di muka bumi ini.
sudah dibebaskan. Tapi kan yang dibebaskan ini berbuat adalah orang-orang beriman. Maka mereka tetap kemudian berbuat kebaikan. Nah, maka ini adalah misterinya Allah. Ini adalah kemudian misterinya kita kehidupan. Karena kehidupan kita itu masih bermakna karena masih ada misteri di kehidupan kita. Misal, nggak ada kemudian misteri di kehidupan kita, masih seru nggak kira-kira? Kita udah tahu saya nih, begitu saya udah tahu umur saya sampai 65 tahun gitu. Masih seru nggak kira-kira? Kita udah tahu kemudian hasilnya. Udah kita tahu kemudian jawaban di semua kegiatan-kegiatan kita. Tidak ada lagi yang goib gitu. Dan nggak seru. Makanya kemudian yang dimaksud dengan orang bertakwa di surat Al-Baqarah itu yang pertama adalah yu'minu nabil goib. Maka apapun kejadian di muka bumi itu adalah menguji keimanan kita kepada yang goib. Allah pertontonkan kemudian bagaimana keimanan saudara-saudara kita di Palestina. Di tengah kemudian pembantaian yang terjadi, penyiksaan terjadi, penderitaan yang terjadi di mereka, Allah pertontonkan kemudian keimanan mereka. Maka itu bagian dari ujian untuk siapa? Imannya kita. Kita masih beriman nggak bahwa Allah tuh masih ada ketika melihat pembantaian itu? Ketika kita saksikan kemudian anak bayi dibantai, terus coba kita cek ke dalam. Masih yakin nggak kita? Masih beriman nggak kita kalau Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih? Ya. Sama kita dengan kita bergaul dengan orang. Kita saja bergaul dengan orang tidak akan kemudian sepercaya itu sebelum kita u, u, uji. Ya, tang-tang. Uji. Betul ya? Iya. Dan ujian itu untuk membuat kita naik kelas, naik pangkat. Ini betul bang. Naik kelas. Dan nggak ada ceritanya, nggak ada kisahnya orang bisa naik kelas tanpa ikut, kecuali dia punya sekolah. Itu pun nggak mungkin kayaknya, ya kan? Maka semua yang terjadi, kenapa Allah biarkan begitu? Yang pertama ya, itu semua yang terjadi adalah karena memang inilah ujian bagi kita. Udah jawabnya nyambung banget. Kayak nyambung. Ya, padahal mungkin orang rakas. Yang kedua, apakah menurut kita, menurut jamaah semuanya, ya, menurut jamaah semuanya, semua orang itu kemudian belum pernah, apakah orang-orang yang hari ini di luar jalan Allah, sesat, jahat, ya kan, tidak beriman dengan Allah, apakah mereka sama sekali tidak mendapatkan hidayah dari Allah? Dapat apa nggak kira-kira? Tapi kok masih jahat? Belum waktunya. Pilihannya, dia milih nggak ngambil gitu. Ya, dia milih nggak ngambil. Kan ada juga orang bertanya begitu. Kenapa sih kemarin pertanyaan di mobil begitu? Ya, kenapa sih Allah biarkan orang-orang tersesat? Kenapa enggak dibiarkan kemudian semuanya itu dapat hidayah? Maka semua hamba-hamba Allah itu sudah fitrahnya diberi hidayah sama, ada yang ngambil, ada yang enggak. Kok ada yang ngambil, ada yang enggak ya? Ini kok bisa begitu ya? Masih ingat enggak ketika kemudian kisahnya, ketika kemudian iblis dihukum sama Allah, ditetapkan sama Allah bahwa iblis akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Maka apa permintaan iblis kepada Allah? Satu, ditangguhkan, jangan sekarang ya Allah. Ya kan? Terus yang kedua, setelah ditangguhkan, minta izin sama Allah. Baru kemudian setelah itu bersumpah, setelah diizinkan Allah, betul? Apa izin dan sumpahnya? Minta izin sama Allah agar kemudian Allah izinkan untuk menyesatkan anak-anak Adam. Oke? Pertanyaannya, kalau memang Allah sudah takdirkan
nggak perlu disesatkan sama iblis. Ada yang dapat hidayah, ada yang enggak. Ngapain lagi iblis pakai minta izin? Kan iblis minta izin untuk kemudian diizinkan sama Allah menyesatkan anak Adam, berarti iblis lagi nyari apa? Nyari nyari kawan, berarti belum ada kawannya nanti di neraka kan? Dia sendiri nih. Kata dia, wah sepi nih. Luas betul nih kayak neraka nih. Masa api segini gua dipanggang sendirian? Sepi nih. Kayaknya rame-rame seru nih. Teriak bareng, kan gitu. Cuma dia lihat, wah belum ada nih. Maka dia minta izin sama Allah. Ya Allah, saya minta izin ya Allah, tangguhkan saya. Terus saya minta izin ya Allah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Itu artinya bahwa fitrahnya, maka balik lagi. Kullu mauludin yuladu fitrah. Semua hamba Allah itu terlahir dalam kondisi fitrah. Udah dapat hidayah, Islam dia itu. Cuma ada kemudian di situ peran apa? Peran lingkungan. Yang pertama berperan di lingkungan bayi itu siapa? Orang tuanya. Maka orang tuanya lah kemudian yang membuat dia. Apakah dia Majusi, ada Nasrani, atau Yahudi. Kan begitu. Jadi justru karena semuanya dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah lah, maka perlu kemudian effort. Maka perlu kemudian usaha dari iblis untuk menyesatkan. Jadi sebenarnya semua manusia itu sudah dapat kemudian hidayah. Coba lihat terjadi sekarang Palestina. Kalau kita lihat, kalau dipublish semuanya, kan karena media aja nggak mempublish. Kan 75% media mereka yang punya. Di seluruh dunia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Satelit-satelit mereka yang punya. Elon Musk kemarin udah mau memihak kepada Gaza. Tahu-tahu dapat hoax dia, nggak jadi. Kan gitu. Satelitnya jadinya memihak kepada Zionis Israel. Mereka yang punya. Nah, kalau diangkat sebenarnya konten-konten itu, banyak nggak dari masyarakat Israel sendiri yang memberikan testimoni pendapat betapa kemudian luar biasanya Islam? Banyak. Kita kan melihat sandera-sandera yang dilepas itu. Bagaimana kemudian mereka semuanya menyuarakan bahwa Hamas, bahwa pejuang Islam itu tidak seburuk yang dikampanyekan, tidak seburuk yang beritakan. Itu buktinya. Dan banyak juga kemarin kita dengar dari Bang Onim bahwa faktanya sekarang di Israel itu udah banyak kemudian masyarakatnya yang meninggalkan Israel. Dan mereka sendiri demo di hadapan kediaman Netanyahu. Nah, ini kan kayak gambaran zaman Fir'aun kan. Zaman Fir'aun kan juga kalau kita baca kemudian kisahnya lebih mendalam. Zaman Fir'aun juga kan masyarakatnya nggak pengen Fir'aun begitu. Ya, nggak demen mereka menyembah Fir'aun kan begitu. Cuma emang Fir'aunnya sudah kadung terlalu sombong. Itu yang sekarang berlaku di netnya apa? Oh iya, Netanyahu ya. Ya kan? Itu yang terjadi kan? Udah terlalu sombong begitu. Terlalu sombong. Jadi ini bukan perkara kenapa Allah membiarkan, bukan. Ya, kalau saya melihatnya, kalaulah kita kemudian mendengar kisah perang Badar, kita pengen nggak ikut di situ? Bagaimana kemudian keutamaan para sahabat-sahabat Badar, jaminan masuk surga dan seterusnya, pengen nggak? Tapi masih bisa nggak ikut di situ? Udah berlalu. Bagaimana kemudian heroiknya perang Uhud, kekalahan pertama di situ, perang Uhud, walaupun ujungnya menang kembali, kan gitu. Pengen nggak ikut perang Uhud? Pengen nggak membersamai Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Tapi masih bisa nggak? Udah nggak Nah, yang masih ada kesempatannya membersamai kemudian perjuangan mujahid-mujahid Palestina melawan Zionis Israel. Nah, itu yang ada sekarang. Badar, perangnya para sahabat. Penaklukan Konstantinopel, perangnya kemudian pasukan Muhammad Al-Fatih. Kan gitu. Melawan Zionis Israel, perangnya kita. Kalau saudara kita di Palestina biruh bidam dengan jiwa dan darah mereka, maka kita di sini bimalina dengan harta kita, biduaina dengan doa kita. Makanya kita terus mendoakan itu. Terus kita kemudian berkunut nazilah di setiap sholat kita. Tidak hanya subuh, isya, asar, dan seterusnya. Terus yang ketiga apa? Bisautina. Dengan suara kita. Kita punya majelis, kita coba suarakan sesering mungkin dan sebanyak mungkin tentang Palestina. Kita punya sosmed, kita coba menyuarakan sebanyak mungkin tentang
Palestina. Sekarang ada kan mujahid apa? Julid fisabilillah. Hah? Hasan bin Sabit. Ya kan mujahid Hasan bin Sabit. Itu ngefek nggak? Efek. Bagaimana kemudian para pasukan Papers itu stres dan pusing begitu kan? Diberondong dengan DM-DM dan cacian hinaan. Tapi puas juga, ayo gitu. Wah, puas juga yang menghina orang. Oh, gitu kan. Boleh nggak sih? Boleh. Ya karena mereka udah jelas-jelas musuh. Udah kafir ya memang harus diperang. Ya memang harus diperang. Gitu. Ya. Begitu ya Kak ya. Nah, jadi justru ini adalah kesempatan yang Allah kasih kepada kita. Tapi kan kesempatan itu kayaknya menyakitkan, betul ya? Menyakitkan betul sih kesempatan itu. Sampai-sampai kemudian harus darah dan nyawa yang dibayar oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kemarin kan kita dengar dari Bang Onim. Buat mereka menyakitkan. Ada kemarin pertanyaan pertama dari jamaah Ikhwan kan, ada nggak sih trauma healing ke anak-anak yang ada di Palestina? Anak-anak di Palestina nggak butuh trauma healing. Mereka udah sembuh. Mereka udah sembuh. Bagaimana kemudian cerita kemarin bikin saya merinding ketika Bang Onim menceritakan ketika kemudian rudal-rudal Hamas ditembakkan, ya kan, dikirim kepada Israel. Apa yang terjadi sama anak-anaknya Bang Onim? Anak-anak Bang Onim masih kecil kan kemarin? Masih kecil-kecil kan? Apa yang terjadi? Kalau Danis mendengar petirnya kan ngumpet. Tapi bukan dengan anak-anak Palestina. Keluar mereka. Allahu Akbar. Kalau kata jinan takbir. Oh, takbir. Kalau gitu. Nah, gitu. Allahu Akbar. Zalzilhum ya Allah. Kan gitu. Hancurkan mereka ya Allah. Dibersamai dengan takbir anak-anak Palestina. Ini yang mau ditrauma healing. Mereka nggak tahu. Kenapa? Karena Al-Quran mengalir dalam darah. Di surat Yunus ayat 57 Allah turunkan Al-Quran untuk membersihkan, menyehatkan hati dan jiwa-jiwa manusia. Maka nggak perlu dihealing-healing. Kita ini yang dikit-dikit healing. Ya. Jadi begitu. Itulah luar biasanya misterinya Allah dan kuasanya. Begitu ya Kak Mariam. Ada lagi? Pertanyaan Rahmat tadi. Oh, bentar, Mat. Di Zoom dulu, Mat. Habis itu dia keluar. Saya keluar, saya nggak diamnya. Assalamualaikum, saya Albar dari Bandung. Ada teman saya yang curhat ingin bertanya. Curhat atau bertanya? Bagaimana hukum mencuri? Padahal niatnya hanya minjem. Ya. Orang ini hanya minjam. Suatu saat akan diganti. Wah. Ya. Bahkan hukumnya mencuri, padahal niatnya hanya minjam. Suatu saat lagi. Suatu saat akan digantikan. Suatu saat itu kan sangat-sangat tidak tahu kita kapan itu ya. Suatu saat. Ini kayaknya dia mau mengamalkan hadis pertama. Innamal a'malu. Ya kan? Baik. Kita masukkan saja simple. Kita masukkan aja syarat dan ketentuan. Ya, apa syarat dan ketentuannya? Itu kategorinya mencuri, itu kategorinya meminjam. Ya kan? Kalau meminjam itu berarti rukunnya apa? Oke, suara dari belakang. Coba apa tadi? Pijakan. Izin. Ada akad. Ada akadnya. Akad pinjam Nah, kalau namanya akad bisa nggak sendiri? Nggak bisa kan? Aku pinjam sendalmu ya. Oke, kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Yang bisa begitu itu cuma saya, ya kan? Sebagai direktur Baitul Mal kepada direktur Baitul Quran. Karena direktur Baitul Mal itu Beben, direktur Baitul Quran itu Wahyudi. Sedangkan pimpinannya Nasution. Aja enggak, Beben ngomong, Baitul Mal ngomong. Itu Baitul Quran. Ben, kata direktur Baitul Quran,
Iya Wahyudi, kan begitu. Maka selain saya nggak bisa. Maka akad itu dua orang. Maka kalau dia cuma ngambil, nggak ada kemudian teman berakadnya, itu minjam apa nyuri? Jadi kalau meminjam itu ada yang meminjam, ada yang dipin. Berarti ada dua makhluk hidup di situ. Ingat ya, makhluk hidup. Jangan kau bilang, aku udah pinjam kok. Ke siapa? Tadi ketatakan sendal. Dua makhluk hidup. Ya, nggak bisa. Gitu ya. Kok saya merasa tersindir sendiri ya? Saya pernah ngelakuin ini kayaknya. Pinjam sendal SBA. Pinjam ya? Ya. Ya. Tapi itu kan saya balikin. Sama dengan ini dong. Gitu ya. Jadi nggak bisa bang, abang atau bapak nih, pak ya, nggak bisa. Mencuri ya mencuri, meminjam ya meminjam, meminjam ada harus ada akad. Rukunnya ada yang meminjam, ada yang ada yang meminjam, ada yang dipinjemin, yang meminjamkan, gitu ya. Ada dua orang. Mencuri itu dia cuma ngambil, niatnya nanti nggak berlaku begitu, ya nggak berlaku begitu. Udah gitu suatu saat lagi, suatu saat ini kan ya Allah kapan itu? Ya kan suatu saat kapan nggak bisa. Maka apa statusnya itu kalau nanya? Kalau menurut saya, menurut hukum fikih sesederhananya fikih itu yang mencuri, mencuri udah itu, ya begitu. Jadi nggak bisa, walaupun niatnya dibalikin, itu adalah sebuah niat yang salah. Ya, jadi niat itu harus didukung dengan rukun yang baik. Misal, ya kan, rukunnya udah baik, tapi niat rukunnya udah baik pada saat sholat zuhur, rukun sholat zuhurnya dilakukan dengan baik, tapi pas tadi niat sholat subuh, boleh nggak? Nggak boleh juga. Atau niatnya sholat zuhur, tapi rukunnya yang dipakai sholat subuh, boleh nggak? Nggak boleh, nggak baik. Jadi harus niat sama rukun harus sesuai. Jadi kalau niatnya minjam, maka rukunnya minjam. Maka aku mau minjam nih, maka pakailah rukunnya rukun minjam. Cari orangnya, kau bikin akad pinjam meminjam. Begitu. Gitu ya. Baik, ada satu lagi. Bentar ya, Man. Oh, nggak ada. Kok tadi ada ya? Oh, ini. Dari Bu Rubiani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, pakai K, nanya. Ini orang Medan berarti. Saya sekarang ini beda agama dengan suami. Yang saya tanya kan gimana hukumnya gitu ya. Kalau saya mengucapkan selamat tahun baru kepadanya, mohon Ustaz penjelasannya, terima kasihnya. Oh enggak ya, terima kasih. Baik. Jadi Bu Rubiani berbeda keyakinan, berbeda agama dengan suaminya. Lantas kemudian kemarin Natal atau besok nih tahun baru, gitu kan? Apa hukumnya mengucapkan selamat tahun baru? Boleh nggak mengucapkan selamat tahun baru? Hmm? Boleh selagi untuk menghargai. Oke. Berarti kalau nggak mengucapkan nggak menghargai berarti. Enggak juga ya. Jadi begini hukumnya. Ini kan pertanyaan setiap Desember nih. Setiap bulan Desember ini pertanyaannya nih. Ya kan? Boleh nggak? Apa hukumnya mengucapkan ucapan Natal dan Tahun Baru dan seterusnya? Maka lihat konteksnya. Kalau saya meyakini hukum yang melihat konteks. Kalau seorang Pak Anies Baswedan misalkan nanti Presiden Republik Indonesia gitu kan, mengucapkan selamat Natal boleh. Kenapa? Karena maslahatnya banyak maslahat yang hadir dari ucapan itu. Karena seorang pemimpin seperti Pak Anies Baswedan yang memimpin banyak keberagaman keyakinan, kemudian di zaman sekarang ini, ada kemaslahatan dengan mengucapkan itu. Karena kalau enggak mengucapkan itu bisa gaduh satu negara. Kan gitu. Bisa gaduh satu negara. Tapi kalau Beben
Nggak ada kepentingannya mengucapkan selamat Natal. Karena orang nggak peduli dengan bebek. Mau mengucapkan nggak mengucapkan nggak ngaruh gitu. Maka nggak usah diucapkan. Begitu. Nah, maka balik. Kalau misalkan Bu Rubiani nggak mengucapkan sama Bapak, itu akan menyebabkan pertengkaran, putusnya silaturahmi, ikatan keluarga, cekcok, apa namanya keluarga besar dan seterusnya. Nggak apa-apa, ucapkan saja. Selamat kemudian berhari berhari raya. Gitu. Tapi tidak kemudian dengan niat kita mengimani, kita meyakini ke kepercayaan mereka, ritual mereka. Yang jangan tuh ikut kepada ritualnya. Gitu. Yang jangan tuh ikut kepada ritualnya. Nah, jadi kalau saya begitu, saya mengambil begitu, enggak yang saklek banget, nggak boleh, haram. Kalau kau mengucapkan, Anda bagian dari mereka. Ya ada yang berpendapat begitu, ya tidak ada masalah. Tapi kalau saya lihat konteksnya, kalau memang konteksnya perlu, kalau nggak dilakukan justru mudaratnya luar biasa, gitu. Dan kita belum sanggup kemudian menghandle mudarat yang akan tiba, saya sampaikan. Tapi tidak dengan meyakini dan juga jangan ikut, apalagi misalkan Bu Rubiani ini karena keluarga besar, gitu kan, ada perayaan kambing guling, misalkan begitu, nyate begitu. Apa namanya, saran saya ibu cari 1000 alasan untuk kemudian ibu mau ke pasar kek, ada arisan dadakan kek, misalkan gitu kan, ada nobar gitu kan, ada kajian satu doa misalkan sepanjang hari begitu ya. Nanti kajian satu doa dengan Desiara begitu teleponan ya, enaknya di sini ya, ini paling murid kita begitu ya Bu ya. Nah, jadi Islam itu mudah dan tidak menyulitkan ya, ya jadi begitu. Boleh-boleh saja kalau memang itu penting dan urgent. Tapi kalau ternyata bisa tidak untuk diucapkan, dan kiai saya mengajarkan, kalau memang bisa dirubah, dirubah Bu. Kata-katanya, redaksinya. Jangan selamat Natal, selamat hari libur ya. Selamat berlibur ya. Selamat apa namanya? Bersenang-senang ya. Begitu. Ya, begitu. Oke, begitu ya Bu ya. Ya. Oh, nggak ada lagi. Ya, apa Mat? Pertanyaan Mat? Ya. Iya. Jadi bagaimana caranya kita buat pendekatan anak muda gitu ya? Ke calon istri. Oh. Ngajak itu ya udah sekedar ngajak, habis itu udah tinggalin gitu, udah urusan mereka gitu. Itu kan cuma satu kali. Tapi bagaimana buat ngelakuin gitu biar pendekatan ke pemuda itu lebih ini lagi ya. Jadi jangan sampai nyerah duluan gitu ya. Gimana biar istiqomah mengajak orang ke jalan kebaikan, gitu ya. Jangan cuma sekali nggak mau, kitanya down, gitu kan? Baik. Ketika kemudian baginda Rasulullah SAW mengajak kaum jahiliyah dulu di Mekah, itu kan penolakannya luar biasa. Bahkan dari orang terdekat baginda Rasulullah SAW, pamannya sendiri, yang dalam sehari-harinya ngebelain, sehari-harinya ngebelain nggak? Ngebelain, nge-backup, gitu kan? Dan sebenarnya kalau dilihat dari situ, pamannya ini kayak PHP kan. Gua dakwah dibelain, tapi gua ajak beriman nggak mau, gitu kan? Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Istiqomah terus ngajak atau ya udahlah kayaknya memang dia nggak mau, ya udah gue biarin aja. Enggak, terus kemudian menyuarakan. Kenapa? Nah, karena kita harus pahami esensi tugas kita sebagai manusia itu apa. Tugas kita sebagai manusia itu memberi hidayah atau ngajak orang ke jalan hidayah. Ngasih hidayah atau ngajak orang? Ngajak. Berarti ngajak itu apa ukuran berhasilnya berarti? Apa ukuran berhasilnya ngajak? Mau diajak. Ukuran hasil ngajak itu
ngajak ke jalan Allah itu ketika kemudian dia dapat hidayah. Itu keukurannya. Maka ukuran ngajak itu nggak ada. Yang namanya ngajak yang ngajak. Bahkan orang udah dapat hidayah pun tetap harus diajak. Nah, tapi kalau kita bikin ukuran dalam mengajak itu, disitulah kemudian kita kemudian membuat apa? Sebuah harapan, harapan akan hasil. Maka konteksnya kemudian berdakwah itu tidak ada ukurannya, tidak ada ukurannya. Kalaupun kita mau bikin ukurannya satu. Kapan itu? Ketika kemudian nyawa berpisah dari kandung badan. Nah, itulah ukurannya. Jadi jangan bikin ada ukuran. Ukuran berdakwah itu ketika dia mau, wah berhasil gua. Ketika nggak berhasil, ya kan? Nah, maka jangan kalau berdakwah itu jangan pernah kemudian pakai kata-kata berhasil atau gagal. Kalau berhasil atau gagal berarti kayak seperti ada titik finish dalam berdakwah itu. Ya kan? Ngajak nih, wah udah berhasil ngajak ibu-ibu Cenaneng untuk ke masjid-masjid. Ya udahlah, udah berhasil kan? Kan begitu. Kan udahan berarti. Maka mengajak atau dalam konteks dakwah, mengajak itu tak punya ukuran. Tak ada ukurannya. Ajak terus. Bahkan kalau dia udah mau sekalipun, udah ikut sekalipun, tetap harus terus diajak. Ya kan? Tetap harus terus diajak. Karena itu sebanding lurus dengan istiqomah itu. Istiqomah itu ada ukurannya. Sampai kapan finishnya gitu. Ada istiqomah itu ya 5-10 tahun lah kayak cukup lah modal kita tuh untuk DP kapling di surga. Begitu. Nah, begitu. Istiqomah itu tidak ada ukuran finishnya. Makanya kan selalu doa kita semua kita istiqomah sampai husnul. Tidak ada ukurannya itu. Begitu juga berdakwah. Ya. Jadi mengajak orang tidak punya ukuran. Maka ketika kita udah paham itu kemudian mindset kita, maka ketika kita ngajak mereka mau, alhamdulillah mereka nggak mau, wajah lagi besok, kan begitu. Iya kan? Mereka mau alhamdulillah, nggak mau wajah lagi besok. Yang mau itu pun wajah lagi besok, agar terus kemudian istiqomah. Itulah yang dimaksud dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada nggak ukuran selesainya? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tidak ada ukuran selesai. Tidak ada ukuran selesai. Ya sudah ajak terus. Bahkan sudah sama-sama berbuat baik, sudah sama-sama duduk di majelis, tetap harus kemudian saling mengaji. Belum ke majelis kita ajak dia biar ke majelis. Udah duduk sama-sama duduk di majelis, kita ajak dia meluruskan niat. Udah lurus niat dia, kita ajak dia kemudian istiqomah. Udah istiqomah, kita ajak dia untuk ikut ngajak orang lain. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ya kan, tidak ada habisnya. Begitu. Maka kita pahami bahwa mengajak itu tugasnya kita, hasil itu kemudian ranahnya Allah. Ya sudah, jangan kita ikut campuri ranahnya Allah. Kita urusi ranahnya kita saja. Ranah kita apa? Ngajak. Ya sudah, ajak aja. Sampai kapan? Sampai kemudian nyawa berpisah daripada kandung badan. Begitu ya, teman. Dan caranya gimana ya yang efektif? Tidak ada cara yang efektif. Coba aja semua cara. Lihat konteksnya. Tapi kemudian yang harus diutamakan, sebagaimana bahasan kita kemarin di kajian satu doa, harus berdasi, harus pakai pakaian yang bagus. Artinya apa? Attitude-nya bagus, akhlaknya bagus, ngajaknya itu bagus. Bro, masjid yuk. Iya duluan bro, duluan lu giran begini, duluan mati termasuk neraka lu mampus lu. Ya kan? Ya kan? Atau misalkan lewat dari tempat nongkrong bau tanah nih, yuk. Ya begitu. Udah bau tanah kayaknya nih, yuk buruan, sholat. Ajak dengan cara yang baik. Ajak dengan cara yang baik. Karena Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk mendatangi Fir'aun yang segitu luar biasanya sombongnya, ya kan? Fir'aun itu kan apa namanya? Mungkin kayaknya ada garis turunannya ke Netanyahu itu, ya kan? Karakternya itu kan nyebelin gitu. Sebel nggak ngeliat Netanyahu? Kakek-kakek itu Joe Biden itu, sebel nggak? Kebayang nggak kalau kita hidup di masa Fir'aun? Lebih parah Firaun nggak kira-kira?
Lebih parah loh. Netanyahu kan nggak bikin patung terus disuruh disembah. Ya kan? Joe Biden kan nggak bikin patung Joe Biden gitu. Terus disuruh orang nyembah dia. Kan nggak gitu. Anu kebayang nggak? Fir'aun dibikin patung dia. Ya kan? Habis dibikin patung, bahkan banyak yang mati rakyatnya dalam bikin patung dia itu karena kerja paksa. Suruh sembah. Nyebelin nggak? Nyebelin. Nah, segitu nyebelinnya Fir'aun, apa kata Allah? Apa firman Allah? Perintahnya untuk mendatangi Fir'aun. Dengan kata-kata apa? Qaulan layyin. Kok lainan? Lain. Datangi ya Musa, datanglah kepada Fir'aun dan sampaikan kepadanya dengan perkataan yang lemah. Ya kan? Kawan lu ada yang si Fir'aun itu kan? Hah? Kan gitu. Kan nggak ada sejahat-jahatnya orang hari ini, kayaknya belum nemu sih se-Fir'aun itu gitu. Ya kan? Netanyahu kesel nggak kita? Kesel. Tapi kan nggak kemudian belum sampai di level Fir'aun gitu, bikin patung Netanyahu di Tel Aviv itu suruh sembah tanda. Nah, untuk Fir'aun aja datangi dengan lemah. Tapi ayah tadi itu ngeledek itu di pasukan julid apa tahu julid fisabilillah gitu. Itu lagi perang. Kalau lagi perang jangan kau lemah lembut. Masa lagi perang? Hah, matilah kau. Itu lagi perang. Lagi perang beda cerita. Ini lagi di medan tempur. Medan tempur kita sekarang Instagram, kolom-kolom komentar. Itu medan tempur kita. Masa ayah komen, Netanyahu sayang, stop dong. Kan tak begitu. Ya, tak begitu. Beda cerita. Oke? Nah, maka konteksnya kalau nggak lagi perang, konteksnya lagi berdakwah, katakan dengan baik dan lemah lembut. Tapi kalau perang ya sudah ajar kan begitu. Ya, sip begitu ya. Satu lagi terakhir ya. Oh, Desiara ada. Desiara udah diwakilkan sama ibu. Satu lagi kita ya. Oh, ada lagi dari ibu yang Bu Rubiani lagi. Oh, ibu Desteta. Assalamualaikum, Maya Beben. Waalaikumsalam, Bunda. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Doain sama buat ibu. Sejak tahun 2019 belajar bisnis dan selalu minta doa setiap sholat. Semoga dilancarkan usahaku. Sampai saat ini yang terjadi kerugian dan minus. Yang saya tanyakan, apakah ini dosa-dosa yang dilakukan, baik disadari maupun tidak disadari selama 37 tahun menjadi PNS, atau dosa sejak saya balik? Minum kopi dulu. Apakah ketidakberhasilan kita, apakah kerugian kita? Intinya, kehidupan kita hari ini rasa-rasanya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kan gitu intinya ya. Kehidupan kita belum sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang berlaku di sehari-hari kita kok belum sesuai dengan apa yang kemudian kita ucapkan di doa-doa kita. Ini apakah gara-gara dosa? Ya, dan dosanya itu apakah ini dosa dari balik atau dosa selama, kalau ibu tadi mencontohkan dosa selama 37 tahun berkarir, hari ibu tadi sebagai PNS, begitu ya. Maka yang pertama kita tidak bisa mengkategorikan. Misalkan saya nih demam, ini dosa gue yang mana ya penyebabnya? Satu, kita tidak bisa begitu. Itu kita sebagai hamba yang lemah, itu ranah goib yang kita nggak bisa klaim, ya kan? Terus yang kedua, tidak perlu juga kita kemudian memusingkan, ya Bunda. Tidak perlu kita pusing memikirkan ini dosa yang mana. Ya, ini dosa yang mana. Terus yang ketiga, belum tentu juga doa-doa kita kehidupan kita belum sesuai dengan doa kita, belum tentu juga karena doa kita tidak dikabul. Doa kita pasti dikabul. Ya, pasti dikabul. Dan belum tentu juga kehidupan kita sekarang belum sesuai dengan doa kita,
itu artinya kita penuh dengan berlumuran dosa. Jadi itu dulu ya. Jadi jangan kemudian kita meratapi diri. Ketika kita misalkan ekonominya masih sulit, Allah gini banget. Apalah sebanyak apalah dosaku. Bermuhasabah diri boleh. Meratapi diri itu yang Allah tidak suka. Karena Allah memerintahkan kita la taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Oke? Karena kita tidak pernah tahu kapan takdir terbaik itu datang kepada kita. Yang harus kita imani bahwa apa yang berlaku hari ini untuk kita itulah yang terbaik. Perihal doa, kan ada satu kisah dalam hadis kemudian bahwa saya digambarkan ketika nanti kemudian manusia di yaumil akhir, ya kan, di akhirat nanti, kemudian ada segerombolan manusia yang datang malaikat membawakan kemudian pahala sebesar gunung Uhud. Dan itu bergelombang-gelombang. Ada yang dikit, ada yang banyak. Ada yang 2 Uhud, ada yang 3 Uhud, ada yang 1 Uhud, ada yang 4 Uhud, ada yang 5 Uhud. Gitu. Lantas manusia ini bertanya, ini apa nih? Apa nih? Pahalaku yang mana ini? Sebesar gunung Uhud. Pahala yang mana ini? Maka dijawab sama malaikat. Apa jawabannya? Ini adalah pahala atas doa-doamu yang terus engkau panjatkan semasa hidup di dunia, tapi belum dikabulkan sama Allah di dunia. Maka inilah sekarang balasan dari doa itu. Maka nggak ada doa yang dikabul. Lantas apa kata si manusianya? Kalau tahu begini, aku berharap kemudian semua doaku waktu di dunia tidak ada yang dikabulkan di dunia. Semuanya dikabulkan sekarang aja. Begitu. Jadi tidak ada doa kita itu yang tidak dikabulkan. Maka itulah bahayanya ketika kita kemudian punya mindset, punya pemikiran, ketika kita berdoa nggak dikabul sama Allah, terus kita berdosa, akhirnya kita membuat itu menjadi motivasi, terdemotivasi kita untuk tidak berdoa. Tidak berdoa, udahlah, bisa doa. Yang kemarin nggak dijawab, dosa gue memang banyak. Allah nggak bakal nurunin kemudian jawaban daripada doa-doa. Nah, jadi apa namanya, itu begitu cara berpikirnya, ya begitu cara berpikirnya. Dan sudah pasti apa yang berlaku untuk kita hari ini itulah yang terbaik. Dan yang terakhir harus kita ingat, ya kisah di hadis qudsi ketika kemudian malaikat Jibril melihat seorang hamba yang soleh terus berdoa kepada Allah, berusaha tapi belum dikabul sama Allah. Lantas Jibril protes kepada Allah, ya Allah, lihat hambamu ini soleh ini, udah lama dia berdoa ini, tapi belum kau kabulkan. Kabulkan ya Allah, orang soleh ini yang berdoa. Apa kata firman Allah? Da'hu ya Jibril. Tinggalkan dia Jibril, jangan kau urusi dia, biarkan saja. Aku sedang menikmati setiap untayan doanya, dan aku sedang menyiapkan takdir terbaik untuk menjawab doa. Itulah kenapa kemudian ujungnya yang mau saya sampaikan, itulah kenapa kemudian sambutan malaikat kepada orang yang masuk surga itu dengan sambutan salamun alaikum bima sabartum. Memang sabar itu luar biasa. Sabar itu luar biasa. Maka yang bisa kita lakukan sabar. Sabar sampai kapan? Sampai kita meninggal. Kalau sampai kita meninggal kemudian tidak tercapai juga setiap doa yang kita bacakan, maka yakinilah itu akan berubah nanti menjadi tumpukan-tumpukan pahala sebesar gunung Uhud yang akan kita dapat dan akan jadi pembela kita nanti di yaumil hisab. Sampai di satu titik nanti kita akan berandai-andai, berharap, coba ya semua doaku dulu di dunia nggak usah dikabulkan, dikabulkannya sekarang aja. Karena sejatinya kita lebih butuh nanti di yaumil hisab. Jadi jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Teruslah berdoa. Dan tidak perlu kita kemudian, ini dosaku yang mana, dosaku yang mana. Yang perlu kita lakukan terus minta ampunan. Kemarin yang saya sampaikan, dasi, doa, ampunan, syukur, ingat sama Allah. Itu kan umum. Udah, banyak terus berdoa. Belum dikabul sama Allah, terus. Ketuk pintu langit, terus. Munculkan terus api-apinya, titik api doa itu. Sebanyak mungkin. Terus, nyalain terus. Ya. Di samping itu, betul kita punya banyak dosa. Makanya ampunan, berbanyak ampunan. Terus yang kedua, walaupun kemudian yang berlaku hari ini belum sesuai dengan doa kita, jangan lupa bersyukur.
bersyukur, karena syukur itu rumusnya untuk kemudian ditambah syukur. Baru yang ketiga, kemudian senantiasa mengingat kepada Allah, ingat Allah terus. Nah, maka kita akan jadi orang yang berdasi, beruntung karena ada dasi. Doa, ampunan, syukur, dan mengingat Allah. Begitu ya. Nah, jadi sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Ya, Ayo Bunda, nggak ada mim kan? Nggak ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya, yang baik doif. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kita praktekkan semua apa yang kita bahas di setiap kajian-kajian kita, agar kemudian menjadi buah-buah amalan yang diterima oleh Allah kemudian bagi kita, dan menjadi bekal kita nanti menjemput dan menggapai kemudian surganya Allah. Amin amin ya Allah. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka